Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Maulina Rahmawati. NIM saya 240641054 dari kelas SD 24C. Baik, dalam video ini saya akan membahas 3 cabang utama dalam linguistik, yaitu fonologi, morfologi, dan sintaksis, yang sangat penting dalam memahami bagaimana bahasa terbentuk dan digunakan. Fonologi, morfologi, dan sintaksis. Struktur dasar bahasa. Yang pertama ada pendahuluan. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Dalam kajian linguistik, bahasa dianalisis secara ilmiah agar bisa dipahami struktur dan aturannya. 3 cabang utama adalah linguistik yang mendasari analisis bahasa, yaitu fonologi. Fonologi itu kajian bunyi bahasa. Nah, kalau morfologi itu kajian bentuk dan struktur kata. Kalau sintaksis, kajian susunan kata dalam kalimat. Nah, pemahaman atas 3 unsur ini penting, baik dalam kegiatan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Fonologi. Nah, jadi di sini ada definisi. Fonologi itu berasal dari kata Yunani phonos atau bunyi, dan logos atau ilmu, bisa dibilang ilmu. Nah, fonologi adalah ilmu yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa, khususnya bunyi yang berfungsi untuk membedakan makna. Nah, yang ke B, cabang fonologi. Nah, yang pertama ada fonetik, yaitu mempelajari bunyi secara fisik, artikulasi, dan akustik. Nah, fonetik artikulatoris, yaitu bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap. Fonetik akustik itu sifatnya itu gelombang suara. Nah, kalau fonetik auditoris itu bagaimana bunyi diterima di telinga. Nah, yang kedua ada fonemik, yaitu menganalisis bunyi sebagai satuan fungsional dalam bahasa. Contohnya B dan P dalam batu versus patu. Nah, satu fonem bisa mengubah makna. C ada fonem dan alofon. Fonem itu satuan bunyi terkecil. Kalau alofon itu variasi dari fonem yang tidak membedakan makna. Contohnya R dilafalkan bergetar atau tidak, tapi tidak mengubah makna. Yang ke D ada kaidah fonologis, asimilasi. Yang pertama asimilasi, perubahan bunyi karena pengaruh lingkungan bunyi. Contohnya mem plus pukul, jadi memukul gitu guys. Yang kedua ada metatesis, pertukaran posisi bunyi. Contohnya kerja jadi rejeka, dialek tertentu. Nah, yang ketiga ada peluluhan, hilangnya bunyi. Contohnya me plus sikat, jadinya menyikat. Yang ke E ada suprasegmental, unsur yang menyertai fonem, tekanan, penekanan suara. Jadi tekanan, penekanan suara dalam kata. Nah, ada intonasi, naik turunnya nada. Kalau jeda itu henti bicara yang membentuk makna. Contohnya dia pergi, bisa berarti pernyataan atau pertanyaan, tergantung intonasi. Morfologi. A. Definisi. Morfologi berasal dari kata Yunani morphe, bentuk, yaitu bentuk. Ilmu ini mempelajari struktur internal kata, bagaimana kata dibentuk, dan bagaimana morfem berfungsi. Yang ke B ada morfem, satuan terkecil yang memiliki makna. Yang pertama ada morfem bebas, bisa berdiri sendiri, seperti contohnya rumah, lari. Nah, yang kedua itu morfem terikat. Nah, kalau morfem terikat itu harus melekat pada kata lain, seperti ber, strip, atau stripan, atau me strip gitu.
Nah, yang ke C ada jenis proses morfologis. Yang pertama, afiksasi, yaitu imbuhan. Prefiks seperti me, strip, ber, strip, di, strip. Jadi menulis. Nah, ada sufiks stripkan, strip i, jadinya berikan. Kalau infiks, strip L, strip R, jadinya telunjuk. Kalau konfiks itu ke strip an, jadinya kecantikan. Yang kedua ada reduplikasi, yaitu pengulangan kata. Jadi penuh itu rumah-rumah. Kalau parsial itu lelaki. Kalau berimbuhan itu berlari-lari. Itu contohnya. Nah, yang ketiga yaitu ada gabungan kata. Rumah tambah sakit jadinya rumah sakit. Terus ada alat tambah tulis jadinya alat tulis. Nah, yang keempat ada konversi. Konversi itu perubahan kelas kata tanpa perubahan bentuk. Jadi di sini ada kata buku misalnya ya. Terus jadi itu kan kata benda. Nah, jadinya membuku, kata kerja dalam puisi. Nah, yang kelima pemendekan. Akronim SIM, surat izin mengemudi. KTP contohnya gitu. Kayak singkatannya DPR, UUD. Nah, itu dinamakan akronim. Yang kedua ada derivasi dan infleksi. Derivasi membentuk kata baru dan mengubah kelas kata jadi ajar, tambahan, jadinya ajaran. Infleksi, perubahan bentuk kata tanpa mengubah kelas. Contohnya lari, jadi berlarilah. Nah, yang ke E, ada contoh analisis kata. Kata menyanyikan. Morfem, me, strip, prefiks, nyanyi, dalam kurung dasar, stripkan, sufiks. Stripkannya itu sufiks. Nah, jadi artinya melakukan tindakan menyanyi terhadap sesuatu. Ada sintaksis. A. Definisi sintaksis berasal dari bahasa Yunani sintaksis, yang berarti pengaturan. Ilmu ini mempelajari cara menyusun kata menjadi frasa, klausa, dan kalimat yang bermakna. Yang ke B, tingkatan satuan sintaksis. Yang pertama itu ada kata. Yang kedua ada frasa, yaitu kelompok kata tanpa predikat. Kucing hitam contohnya. Nah, yang ketiga ada klausa, mengandung subjek dan predikat, ibu memasak. Nah, yang keempat ada kalimat, klausa lengkap dan mandiri. Contohnya, ibu sedang memasak di dapur. C. Fungsi unsur kalimat. Subjeknya itu S, predikatnya itu P, objeknya itu O, pelengkapnya itu P, keterangan itu ket. Nah, jadi contohnya, adik S memakan P, roti O dengan cepat ket. Lanjut ya. D. Jenis kalimat. Yang pertama berdasarkan jumlah klausa. Tunggal itu satu klausa, majemuk dua atau lebih klausa setara dan bertingkat. Yang kedua berdasarkan bentuk. Deklaratif, pernyataan, saya belajar. Itu contohnya. Interrogatif, pertanyaan, apakah kamu belajar? Imperatif, perintah, belajarlah. Itu juga sebagai contohnya. Nah, yang ketiga itu berdasarkan susunan. Jadi ada kalimat aktif, yaitu subjek melakukan tindakan seperti siswa membaca buku. Terus ada kalimat pasif, subjek dikenal tindakan, buku dibaca oleh siswa. E. Transformasi, kalimat langsung jadi tidak langsung. Dia berkata, saya pergi. Dia berkata bahwa ia pergi. Itu contohnya. Perluasan kalimat dari ayah bekerja menjadi ayah sedang bekerja di kantor pagi ini. Kesimpulannya, fonologi, morfologi, dan sintaksis adalah pilar utama dalam linguistik. Fonologi itu memahami bunyi dan sistemnya. Kalau morfologi itu memahami struktur kata. Kalau sintaksis itu memahami struktur kalimat. Jadi, ketiga cabang ini saling berkaitan.
Bunyi membentuk kata, fonologi jadi morfologi, kata disusun menjadi kalimat, morfologi jadi sintaksis. Pemahaman terhadap ketiganya membantu kita lebih peka terhadap penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan, dan juga penting dalam pembelajaran, penerjemahan, dan pengajaran bahasa. Baik pemaparan mengenai fonologi, morfologi, dan sintaksis dari saya. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman memahami dasar-dasar struktur bahasa secara ilmiah. Teruslah mengamati bahasa dalam kehidupan sehari-hari karena setiap kata dan kalimat mengandung sistem yang menarik untuk dipelajari. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, guys.